Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Bilqis, NPM 2200108147. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip syirkah atau musyarakah. Syirkah disebut juga dengan istilah musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau kompensasi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua atau lebih pemilik modal atau ahliah untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis musyarakah. Akad musyarakah dibagi menjadi dua jenis syirkah, yaitu syirkah ukut dan syirkah amlak. Syirkah ukut merupakan akad antara dua pihak atau lebih dalam hal dengan cara menggabungkan harta mereka untuk suatu bisnis. Syirkah jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama yaitu al-inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dengan menyedal dalam jumlah yang berbeda-beda untuk kemudian membagi keuntungan yang ada berdasarkan besar modal masing-masing. Yang kedua yaitu syirkah amal atau syirkah abdan adalah kerjasama antara dua orang yang biasanya berprofesi sama untuk mengerjakan sebuah proyek pekerjaan. Kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi rata. Yang ketiga yaitu mufawadah adalah akad musyarakah antara dua pihak yang memberikan modal sama besar untuk kemudian tiap-tiap keuntungan maupun kerugian dibagi menjadi dua rata. Dan yang terakhir yaitu syirkah wujuh adalah kolaborasi antara pemilik dana dan pihak yang memiliki kredibilitas sehingga kerjasama ini didasarkan atas wibawa para anggota. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak. Sedangkan syirkah amlak terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. Syirkah ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, syirkah ikhtiariyah adalah terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerja sama. Yang kedua yaitu syirkah ijbariyah adalah terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu. Misalnya pembagian warisan yang menyebabkan kepemilikan bersama sebuah aset. Sebelum melakukan akad musyarakah, ada beberapa rukun yang wajib dipenuhi, diantaranya yaitu yang pertama, ijab kabul atau sigat, merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad atau akidain. Ada beberapa kriteria pihak-pihak yang berakad, diantaranya yaitu 1. Cakap hukum, 2. Kompeten, 3. Memiliki dana dan pekerjaan, 4. Memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya, 5. Tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi, memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah. Yang ketiga yaitu objek akad atau mauqut alaih. Objek akad terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan objek kerja bukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Dan yang keempat, bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak, baik secara rata maupun sesuai kesepakatan. Selain rukun, akad musyarakah juga memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Yang kedua, presentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Dan yang terakhir yaitu keuntungan ditentukan dalam bentuk presentase, bukan dalam jumlah yang pasti. Contoh dari prinsip syarikah atau musyarakah yaitu kerjasama bagi hasil dilakukan dengan meminta investor menanamkan modalnya dalam pengembangan suatu bisnis. Nantinya akan dibuat kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor. Sekian dari materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.